Nah, pentingnya memberikan feedback atau umpan balik kepada pengguna dalam interaksi antarmuka. Memberikan umpan balik kepada pengguna dalam interaksi antarmuka sangat penting karena membantu pengguna memahami hasil dari tindakan yang mereka lakukan. Umpan balik memberikan konfirmasi bahwa sebuah tindakan telah berhasil atau memberikan informasi jika ada yang salah. Ada beberapa jenis umpan balik yang bisa diberikan kepada pengguna, termasuk visual, auditory, dan haptic. Kita bahas dari visual dulu nih. Umpan balik visual melibatkan perubahan tampilan antarmuka untuk menunjukkan bahwa sebuah tindakan telah terjadi. Contohnya termasuk perubahan warna pada tombol setelah diklik, muncul notifikasi, atau animasi yang menunjukkan proses sedang berlangsung, seperti lingkaran loading atau pemuatan ya. Selanjutnya ada auditory. Umpan balik auditory menggunakan suara untuk memberikan informasi kepada pengguna. Contoh feedback auditory adalah suara klik saat menekan tombol atau nada notifikasi saat pesan baru tiba. Ini membantu pengguna mendapatkan konfirmasi instan, terutama ketika mereka tidak melihat layar secara langsung. Ya, ketika diklik ada bunyi ting gitu. Nah, itu auditory. Kalau kita mencet visual, biasanya kalau kita buka website Google gitu ya, kita mencet salah satu website yang tadinya tulisannya itu adalah biru, itu jadi ungu gitu. Itu feedback visual. Selanjutnya ada haptic. Umpan balik haptik melibatkan penggunaan getaran atau sensasi fisik lainnya untuk memberikan respons terhadap tindakan pengguna. Contohnya adalah getaran pada ponsel saat menerima pesan atau sentuhan getar ringan saat tombol pada layar disentuh. Umpan balik haptik memberikan konfirmasi yang terasa dan sangat berguna dalam situasi di mana visual atau auditory mungkin tidak cukup. Nah, ini contoh implementasinya ya, WhatsApp ya. Saat mengirim pesan, WhatsApp memberikan beberapa jenis feedback. Tanda centang abu-abu menunjukkan pesan telah dikirim. Dua tanda centang abu-abu menunjukkan pesan telah diterima oleh server, dan dua centang biru menunjukkan pesan telah dibaca oleh penerima. Ini adalah contoh umpan balik visual yang membantu pengguna memahami status pesan mereka. Nah, selanjutnya ada Apple iPhone. Ketika mengetik di layar sentuh, iPhone memberikan umpan balik haptik dengan getaran halus setiap kali tombol ditekan. Ini membuat mengetik terasa lebih alami dan memberikan konfirmasi fisik bahwa tombol telah ditekan, yang sangat membantu untuk pengalaman mengetik yang lebih nyaman. Selanjutnya ada YouTube. Ketika pengguna mengklik tombol like atau subscribe, tombol tersebut berubah warna dan icon menjadi lebih menonjol. Ini adalah umpan balik visual yang langsung memberikan konfirmasi kepada pengguna bahwa tindakan mereka telah berhasil. Yang kelima ada affordance. Konsep affordance dan bagaimana ini mempengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan produk. Affordance adalah konsep dalam desain yang mengacu pada petunjuk visual atau elemen yang menunjukkan bagaimana sesuatu seharusnya digunakan. Ini membantu pengguna memahami fungsi dan interaksi dengan elemen antarmuka tanpa perlu berpikir panjang atau mendapatkan petunjuk tambahan. Contoh-contoh affordance nih, tombol dan icon. Pada aplikasi seperti Facebook, tombol like memiliki icon jempol yang langsung memberikan isyarat bahwa itu bisa ditekan untuk memberikan suka pada suatu postingan. Ketika ditekan, warna icon berubah, memberikan feedback visual. Slider volume. Pada pemutar musik seperti Spotify, slider volume memiliki affordance yang jelas dengan pegangan yang dapat digeser ke kiri atau ke kanan untuk mengurangi atau menambah volume. Bentuk dan fungsi slider ini mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya ada form input. Kolom input pada formulir online biasanya memiliki affordance yang jelas dengan garis atau kotak yang menandakan tempat untuk mengetik. Saat pengguna mengklik di dalam kotak, garis menjadi lebih tebal atau berubah warna, memberikan umpan balik bahwa area tersebut siap untuk diisi. Selanjutnya ada scroll bar. Pada browser web, scroll bar di sisi kanan jendela memberikan affordance yang jelas dengan pegangan yang bisa ditarik ke atas atau ke bawah untuk mengulir halaman. Selanjutnya ada scroll bar. Pada browser web, scroll bar di sisi kanan jendela memberikan affordance yang jelas dengan pegangan yang bisa ditarik ke atas atau ke bawah untuk menggulir halaman atau scroll up, scroll down. Bentuk dan posisinya langsung memberikan petunjuk visual tentang cara menggunakannya.